Darurat. Kita khawatir tertular virus ganas ini. Tiba-tiba ada berita mengagetkan. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Adri Bakri tertangkap polisi sedang pesta sabu di Pondok Indah. Penangkapan artis karena kasus narkoba itu biasa. Tapi Nia bukan artis biasa. Dia artis istrinya konglomerat Ardi Bakri atau anak konglomerat Abu Rizal Bakri. Dan Ardi bukan konglomerat biasa. Ia konglomerat pemilik banyak media atau stasiun televisi. Jadi jangan aneh kalau berita ini gak akan nongol di stasiun televisi sampai saat ini. Kita sebel dengan berita kayak gini karena apa? Karena mereka tertangkap di tengah-tengah suasana masyarakat sedang resah. Masyarakat sedang kesusahan. Ini yang bikin kita gondok. Kasus Nia dan Ardi sebetulnya kayak puncak gunung es. Kabarnya justru di saat pandemi seperti ini, peredaran narkoba di Indonesia makin meningkat. Mungkin ya, pertama karena dalam kondisi seperti ini, fokus aparat kepolisian sedang sibuk-sibuknya mengantisipasi pergerakan virus. Ini dijadikan lubang bagi para bandar narkoba untuk terus memasarkan produknya di Indonesia. Kita masih ingat kemarin belum lama ini prestasi Polres Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Mereka berhasil menggagalkan penyelundupan sabu sebesar 1,1 ton. Sabu itu berasal dari Timur Tengah. Pengungkapan ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh polisi selevel Polres. Kita sih patut mengapresiasi kerja kepolisian untuk melindungi anak bangsa dari barang sialan itu. Yang menarik juga, banyak kasus narkoba asalnya dari Timur Tengah dan transaksinya melulu di seputar Petamburan. Coba aja baca penangkapan narkoba dengan jumlah luar biasa di Jakarta beberapa waktu lalu. Petamburan selalu menjadi lokasi favorit sebagai transaksi narkoba. Pada penangkapan yang kemarin itu yang jumlahnya 1,1 ton itu, harga sabunya diperkirakan sekitar 1,3 triliun. Bayangin, sekali tegrep bisa mencapai tontonan dan triliunan rupiah. Bandar mana yang nggak ngiler dengan potensi besar pasar narkoba di Indonesia? Jika saja sabu sebanyak itu sempat beredar di masyarakat, diperkirakan 5 juta orang yang bakal terpapar oleh barang haram itu. Entah dari jumlah itu berapa banyak pengguna yang baru saja menggunakan atau baru saja mencoba-coba sabu dan setelah itu mereka akan terus-menerus ketagihan. Itu yang berhasil diungkap atau ditangkap. Terus bagaimana yang lolos? Berapa banyak lagi warga kita akan menderita halusinasi buatan seperti ini? Mungkin bagi orang kayak Nia atau Ardi, ketika ditangkap mereka paling malu sebentar, namanya diomongin publik karena kelakuannya. Setelah itu biasanya ya mereka juga nggak dihukum sih. Atau paling nggak mereka melewati proses hukum dengan mengikuti rehabilitasi. Wajar, mereka kan pengguna. Kecuali kalau mereka adalah bandar. Setelah itu kita lupa deh. Toh mereka adalah pasangan yang dilahirkan di piring emas, sudah sugih sejak dalam kandungan. Jadi soal perkara rehabilitasi bukan sesuatu yang sulit. Hidup mereka juga nggak akan rontok kalau baru aja ketangkep narkoba. Beda kalau yang menggunakan narkoba anak-anak susah, yang mau makan saja harus antri, yang makannya teratur sehari makan 2 hari bengong. Ini akan jadi neraka buat keluarganya. Meski kita harus akui penangkapan Ardi itu berakibat pada rontoknya saham Bakri. Perusahaan media grup Bakri misalnya, sahamnya katanya turun sampai 3,5% loh dalam sehari.
Karena apa? Karena Ardi, suaminya Nia itu adalah pemimpin perusahaan itu. Kalau kepercayaan publik melorot akibat kelakuan salah satu pemilik perusahaan, ya wajar berimbas pada harga sahamnya. Nah, kembali ke soal narkoba. Yang kini kabarnya masuk dan makin menggila di Indonesia adalah narkoba atau sabu yang berasal dari Timur Tengah. Sabu inilah yang merajai pasar Indonesia saat marak-maraknya pandemi terjadi. Kenapa sabu dari Timur Tengah beredarnya makin masif di Indonesia? Ini sebetulnya seiring dengan makin kepepetnya gerombolan-gerombolan teroris di negara-negara yang mereka kuasai. Dulu saat mereka menguasai Suriah misalnya, mereka mendapatkan biaya dari menjual minyak ilegal, jualannya ke Turki. Bandar dari Turki termasuk putra dan menantunya Erdogan ikut tuh jadi mitra bisnis yang menampung minyak-minyak ilegal dari kelompok ISIS misalnya. Tapi sekarang kan Suriah sudah mulai dikuasai oleh tentara resmi Suriah. Jadi gerombolan ini nggak bisa lagi ngerampok yang tadinya buat membiayai pergerakan. Itu udah diambil alih. Mereka harus putar otak dan kini kabarnya mereka memfokuskan nyari duit dari memproduksi narkoba. Istilah kerennya, mereka menjalankan apa yang dikenal sebagai narko-terorisme. Menjadikan kejahatan narkoba dan terorisme dalam satu pintu. Mereka bukan hanya memproduksi dan lalu menjualnya ke negara-negara lain termasuk Indonesia, tetapi ini juga untuk dikonsumsi sendiri. Kenapa? Wajar kalau kita melihat kelakuan mereka begitu bengis, begitu sadis dan begitu brutal. Sebab ketika mereka melakukan itu, mereka ada di bawah pengaruh narkoba, tanpa belas kasihan, tanpa empati. Bagi gerombolan ini, menjual narkoba merupakan cara mencari uang dengan gampang. Dan sialnya, Indonesia menjadi pasar yang sangat menggiurkan. Gimana nggak menggiurkan jika pengusaha muda anak konglomerat saja udah ketagihan sabu seperti yang baru saja dibongkar atau ditangkap oleh teman-teman polisi dari Polres Jakarta Pusat. Mungkin juga karena hukuman terhadap para penyelundup narkoba di Indonesia terbilang enteng. Atau sistem peradilan kita mudah masuk angin tapi jarang dikerokin. Kasus Nia Ramadhani dan suaminya ini bisa dibilang adalah puncak gunung es dari problem real pergerakan narkoba di Indonesia. Kini ketika kita sibuk menghadapi pandemi, para mafia dan bandar sibuk juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari celah keuntungan. Ini yang membuat kita miris. Dan kita di Indonesia, kita menghadapi orang-orang yang mabuk narkoba. Bukan cuma mabuk narkoba, juga mabuk agama dan mabuk politik. Ulah mereka semua ini sama-sama mengkhawatirkan kita. Dan kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa bergandengan tangan untuk merusak semuanya. Kita harus waspada terhadap kondisi ini. Kita harus waspada terhadap gejala ini agar kita bisa menjaga anak kita dari bahaya pandemi, juga dari bahaya narkoba. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.